San ya. Pertama, bagaimana kita mensupport investment decision kita dalam perusahaan. Kemudian bagaimana mengakses biaya-biaya yang tidak belum pasti, ya. Jadi biaya-biaya tersebut termasuk juga operational cost tentunya. Kemudian menganalisa beberapa alternatif. Kemudian melakukan tes juga, jadi secara periodik kita bisa lakukan tes terhadap apabila kita mau melakukan akuisisi. Yang paling penting adalah mengidentifikasi challenge terbesar yang akan membantu untuk membuat gambaran yang jelas dalam bisnis kita gitu ya. Jadi secara overall bisnis kita itu harus kita bisa identifikasi risikonya. Kemudian kenapa bisnis atau kegiatan kita itu harus fokus kepada risk identification. Pertama ini adalah industry challenge ya. Jadi risk itu adalah sebenarnya industri. Jadi kalau kita lihat risk itu bisa dari bisnis proses, dari kegiatan, dari proyek, dari semua aktivitas yang ada di dalam bisnis kita, yang ada di dalam bisnis plan, kemudian juga terkait dengan biaya-biaya. Tentunya risk itu selalu ujung-ujungnya kita ada biayanya ya. Kalau terjadi risiko itu biasanya ada biayanya. Tapi biarpun tidak terjadi, pada saat mitigasi biasanya juga dibutuhkan biaya. Jadi kita ada mengalokasikan resources di tempat yang benar. Jadi resources itu bisa berupa material, bisa berupa barang, bisa berupa orang, bisa berupa waktu dan lain sebagainya. Kemudian legal standard. Legal standard ini biasanya kita kenal juga dengan compliance ya. Compliance itu ada banyak sekali aturan yang harus kita pahami dalam melakukan bisnis. Jadi pada saat kita melakukan bisnis, kita harus tahu yang mana aja aturan-aturan yang harus kita penuhi. Tentunya terkait dengan legalnya, terutama hal legal. Kemudian bagaimana kita kepada investor. Investor juga biasanya melihat low risk ya, yang akan menghasilkan tentunya keuntungan yang besar. Tapi dalam investment ini biasanya kan kita tahu bahwa ada reward juga untuk risiko-risiko yang kita hadapi. Jadi biasanya dengan risk identification tentunya kita bisa lebih terinformasi pilihan-pilihan apa yang ada dalam bisnis kita. Kemudian yang penting juga, setiap perusahaan itu kan melakukan proyek ya. Nah, di proyek itu bagaimana kita membuat proyek itu lebih efisien tentunya. Jadi kita identifikasi masing-masing proyek supaya kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan kita. Nah, ini hal yang penting ya, kita harus tahu bahwa event itu bisa semua event sebenarnya bisa aja, kita kan bingung misalnya event itu berupa findings, berupa isu atau berupa risk. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, risk itu adalah future event, jadi kejadian itu belum terjadi. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi risk, tentunya kita sudah bisa memitigasi hal-hal yang uncertainty itu tadi. Kemudian kalau dia menjadi current event ya, atau kejadian yang sekarang kita hadapi, itu adalah isu, dan ini biasanya
manajemen melakukan memanage risiko itu pada saat ini. Jadi risiko itu kalau terjadi ini menjadi current issue. Kemudian berikutnya itu past event. Nah, ini biasanya findings ya. Jadi temuan. Temuan itu adalah areanya internal audit. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa di dalam perusahaan itu 3 komponen ini bisa saja memanage satu event yang sama gitu atau mengetahui satu event yang sama. Nah, kenapa? Karena sebaiknya risk management dan internal audit itu tidak dalam satu wadah ya. Jadi dia biasanya divisinya lain-lain. Risk itu terkait dengan planning, internal audit terkait dengan past event, event yang sudah terjadi. Jadi biasanya dia bicaranya findings. Dan tapi findings ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi risk lagi nantinya. Jadi itu makanya ini menjadi circle seperti itu. Jadi event itu bisa terus-terusan ada. Ini yang paling penting. Event itu terus-terusan ada kalau kita tidak melakukan mitigasi dengan tepat. Nah, biasanya kalau dari findings itu risiko itu biasanya biasanya berbeda sebenarnya. Jadi apabila sudah dimitigasi tentunya risiko itu sudah berubah menjadi risiko yang lain. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu-ibu? Belum ya? Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan bisa langsung di-mute. Boleh Oke. tanya Bu sebentar? Iya, silakan. Ya, kaitannya terkait dengan finding yang term yang biasanya kita tahu sebagai term yang digunakan dalam kegiatan audit. Iya, Ini Ibu mengatakan bisa jadi pada akhirnya ada kaitannya ya menuju race. ya, Ini ya. mungkin apakah yang dimaksud Ibu adalah pada saat kita baru bisa mengatakan bisa connected dengan race apabila sumber masalahnya tidak diambil tindakan, begitu ya Bu ya? Tidak lanjut dari hasil finding itu, tidak segera diambil tindakan, maka bisa saja menuju menciptakan dampak ketidakpastian lagi ya, Iya, dengan betul. risiko yang mungkin lebih besar. Apakah itu yang dimaksud Ibu? Iya, iya. Jadi ya itu yang dimaksud Bu. Jadi biasanya kan ada findings, kemudian ada tindak lanjut ya Bu. Kalau tindak lanjutnya dilakukan, itu memang akan membuat mungkin akan membuat risiko baru yang lebih kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya perbaikan itu tidak dilakukan, tentunya menjadi risiko yang besar Bu biasanya gitu. Bahkan Ya, kalau kita bicara event gitu ya, apabila tidak kita mitigasi pada saat dia menjadi isu, itu juga nanti akhirnya jadi findings yang besar di belakang hari gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu, hubungannya antara risk, issue, dan findings. ya. Terima kasih. Oke. Boleh saya mengkonfirmasikan? Iya, Saya Budi Raharjo, kebetulan kenal baru yang bertanya sehingga saya penasaran. Jadi perspektif saya mungkin agak mundur tapi nggak apa untuk meyakinkan diri bahwa iya, hakikatnya risk management itu pedomannya ada 3. Satu adalah prinsip manajemen risiko, yang kedua adalah proses manajemen risiko, yang ketiga adalah kerangka kerja manajemen risiko. Yang iya, Ibu katakan tadi menurut versi saya adalah proses manajemen risiko. Apakah betul demikian? Jadi 3 fokus besar tersebut tentu harus diidentifikasi berdasarkan standar-standar yang berlaku. iya. Kalau pemahaman saya begitu apa mungkin betul atau enggak ya? Karena memang apa yang dijudulkan ini sehingga saya tertarik dari jam 9 udah pasang ini karena
Karena memang ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, karena dimanapun kita berada, selalu punya risiko, punya peluang untuk mitigasi. Sedemikian rupa sehingga kita akan selamat, kalau perlu selamatnya dunia akhirat. Kalau Iya, mengerti tentang pemahaman manajemen risiko. iya, Betulkah yang saya sampaikan itu mohon konfirmasi? iya. Iya, betul Pak. Jadi risk itu, risk identification itu memang adanya di risk management proses. Jadi di dalam risk assessment itu risk assessment pertama sekali kita harus melakukan identifikasi risk. Jadi yang sebenarnya yang kita pelajari hari ini adalah bagian kecil dari risk management proses, Pak. Di sini Oh, saya mau memperkenalkan bahwa event itu bisa sama. Jadi terkadang kan orang bingung, ini kok, risikonya gitu kan, bahasanya bahasanya sudah, campur aduk tertib, nih karena campur aduk. heeh, udah campur aduk. Jadi saya sekarang dudukin lagi, kita, sebenarnya risk itu adalah harusnya future event. Nah, apapun yang disebutkan, oleh, apa, teman-teman internal audit, itu adalah findings gitu. Jadi kalau misalnya mereka setelah mereka lakukan Masa tindakan lalu ya Bu ya. selalu Pak, Masa selalu. lalu. Kalau risk kan antisipasi yang akan datang Iya, sehingga sedemikian rupa untuk menghindari mhm, terjadinya peristiwa yang tidak kita harapkan. Betul iya, begitu Bu? betul betul Pak. Jadi Alhamdulillah. iya, jadi selalu jadi kalau kalau, dalam Islam kita tahu kan kita harus niat ya, niatnya itu harus jelas. Nah itulah sebenarnya, kita melihat skup, konteks, dan kriteria itu dari situ Ya, sebenarnya, dari kalau niatnya. kalau begitu artinya kita harus memahami jadi prinsip-prinsip manajemen risiko itu dulu. Karena Iya, kalau tanpa tahu prinsipnya lalu ini prosesnya identifikasi atau yang mana ini kan mohon maaf kesan saya langsung menukik ini Bu. Dari tiga permasalahan yang saya sampaikan tadi, Ibu langsung langkah, konteks, dan kriteria yang iya, harus diantisipasi ketika kita memahami itu tadi. Jadi kalau seseorang tanpa mengetahui latar belakang apa hakikat eh, atau manajemen risiko tersebut, pedomannya, mhm, lah kok mhm, tiba-tiba gini kan nanti anu langsung apa ya? Saya nggak paham, tapi langsung menukik identifikasi masalah, ruang lingkup, konteks, dan kriterianya kan itu kan iya, masing-masing berbeda kasusnya nanti. iya. Gini Pak, risk management itu, mempunyai, 2 pendekatan ya. Jadi pendekatannya ada yang top down, yang dari atas terus ke bawah, kemudian dari bottom up. Nah, jadi itu kalau Bapak, bicara ketiga komponen itu tentunya, sebenarnya, eee, itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dilepas seperti itu. Tapi kita hari ini hanya fokus ke identifikasi risiko, karena banyak sekali dari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang, mungkin bingung ya terkait dengan risk itu. Jadi, itulah sebabnya saya di sini mau kasih teknik dan juga metode apa aja yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi risiko gitu, Pak. Kita ambil yang kecil aja untuk, 2 jam ini. Ya, ya, mohon mohon maaf saya nggak ada, cuman wah ini langsung menukik itu. Ya nggak apa-apa kan, tapi kan kita harus paham bahwa risiko setiap orang, risiko sebenarnya itu masing-masing berbeda faktornya aja nanti yang harus kita identifikasi siapa pemilik risiko, terus bagaimana mitigasi, antisipasi. Ini mohon maaf deh Bu ya, saya sharing ya kalau berkenan. Iya, iya. Tapi di sini kita nggak bicara siapa yang punya risikonya ini gitu. Jadi Ah, lah itu. sementara itu kita kan, masih baru mengidentifikasi aja. Ya, boleh, boleh. Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Saya Iya, akan, makasih. ya, makasih. Mmm. Jadi, di dalam risk itu kan kita mau lihat spektrumnya. Jadi kalau kita, di paling sebelah kiri itu ada no information ya, kemudian unknown unknown. Jadi, yang di tengah itu partial information, known unknowns. Kemudian yang sebelah kanan complete information itu berarti
tahu ya. Jadi kita tahu semuanya. Nah, kalau kita tahu semuanya dan atau kita tahu kita tahu pertama kita tahu semuanya yang semua event ya, atau kita tahu hanya sebagian event. Nah, itu kalau kita seperti itu kita berada di luar scope risk management itu tadi. Jadi scope risk management itu adalah partial information. Jadi known unknowns itulah yang termasuk dalam risiko ya. Jadi kalau misalnya kita bilang risiko ini terjadi karena prosedur ini tidak dilakukan gitu ya. Nah, berarti itu kita tahu dan tahu gitu. Jadi itu tidak bisa masuk dalam spektrum risiko kita tadi gitu. Kemudian kalau kita nggak tahu sama sekali apa yang akan terjadi, nah itu juga kita tidak bisa masukkan itu dalam scope risk management karena kita tidak tahu gitu. Jadi risk management risk ID itu benar-benar sesuatu itu yang kita tahu sebagian, tahu semuanya, atau intinya kita ada bagian-bagian yang kita tidak ketahui ya. Jadi disitulah kita bilang bahwa ini adalah risk gitu ya. Nah, tekniknya tuh banyak. Di sini ada sedikit penjelasan ya. Jadi kita bisa tergantung jenis-jenis risikonya gitu. Ada risiko yang sangat taktikal, itu bisa kita lakukan dengan metode-metode tertentu. Kalau di ISO 31000 itu dia adanya di ISO 31010. Nah, di situ kita bisa lihat teknik-teknik lain yang lebih detail terkait dengan risk management prosesnya gitu. Jadi ada yang bisa terhitung dan tidak terhitung, kemudian ada cost events, ada threat dan opportunity, kemudian ada vulnerabilities dan capabilities, dan masih banyak lagi gitu. Di sini lebih banyak lagi kalau kita lihat kalau kita Google ya, kita akan lihat teknik risk ID ini banyak. Ada brainstorming, interview, SWOT analysis, checklist, root cause. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak usah bingung dalam mencari teknik yang tepat ya. Jadi di dalam ini teknik itu bisa tepat itu apabila ditunjang dengan data, kemudian dengan pengetahuan tentunya, kemudian dengan jenis-jenis risikonya. Jadi apabila kita ambil risiko itu yang lebih detail, tentunya kita akan perlu misalnya di sini nggak ada. Tapi salah satunya itu yang bisa digunakan juga Monte Carlo analysis. Tapi risk identifikasi teknik itu sangat beragam. Tapi yang harus diingat, kita harus paham betul terkait kalau kita masuk ke risk management proses, kita itu pertama kotak pertama yang paling di atas itu adalah scope, konteks, dan kriteria. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pahami benar gitu ya. Jadi apa sih purpose-nya, apa sih kenapa kita harus tahu scope-nya gitu. Kita seperti misalnya kalau kita sholat ya, kita harus tahu berapa rakaat, sholat apa gitu ya. Nah, itu semua ternyata ada di sini gitu. Jadi kita harus paham betul apa itu scope-nya. Kemudian konteksnya itu di mana kita lakukan, kriterianya juga harus kita bangun juga. Tapi kalau dalam kriteria ini agak biasanya ada kualitatif, semi kuantitatif, ada kuantitatif murni. Nah, itu semua pilihan tergantung dengan jenis risikonya.
terkadang ya yang di dalam dunia di perbankan atau di keuangan, mereka itu sangat kuantitatif. Kuantitatif. Nah, sebenarnya dalam bisnis-bisnis yang lain selain keuangan, itu kita sebaiknya tidak melakukan penilaian itu secara kuantitatif. Kenapa? Karena nggak semua risiko itu sebenarnya berakhir kerugian uang, gitu. Terkadang dengan mitigasi tertentu kita sudah bisa sudah bisa keluar dari risiko tersebut. Jadi bagaimana kita menghadapi risiko itulah yang sebenarnya menentukan juga kriteria apa yang akan kita pakai, kualitatif, kuantitatif, atau semi kuantitatif gitu. Jadi biasanya kalau saya sering pakai itu masih semi kuantitatif ya. Alasannya bukan karena nggak mau risiko itu semua dikuantifikasi, tapi alasannya adalah karena nggak semua risiko itu tadi bisa dikuantifikasi gitu. Terkadang dan gini, kalau kita kuantifikasi itu kita jumlahkan semua, itu terkadang sangat besar gitu ya. Sementara itu sesuatu yang uncertainty, yang kita juga belum tahu itu terjadi atau tidak. Jadi sesuatu yang uncertainty dikalikan dengan nilai yang certain gitu ya, yang kuantitatif, tentunya hasilnya nggak match ya antara itu. Nah, kemudian biasanya saya pakai smart objective ini tadi untuk mulai melakukan risk identifikasi. Jadi kalau kita mungkin waktunya nggak terlalu banyak, kemudian scope di divisi kita kita udah ngerti semua gitu ya, kita bisa langsung masuk dengan smart objective ini tadi. Jadi simple atau sistematik, kemudian measurable, agreed, ya disepakati, realistik, kemudian timely. Jadi sebenarnya ini sudah menggabungkan banyak sekali teknik yang sebelumnya itu kita masukkan ke dalam smart objective kita. Nah, defining the scope ya. Jadi scope ini bisa kita terapkan di semua level. Bisa di level strategik, operasional, program, project, kemudian termasuk juga di kegiatan aktivitas-aktivitas yang lain. Sebenarnya risk management itu kita lakukan di semua lini, termasuk di rumah sekalipun kita juga sering melakukan risk management. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu bisa juga latihan dengan melakukan risk identification sederhana untuk lebih familiar dengan prosesnya gitu. Jadi sangat penting buat kita tahu tentang scope yang kita lingkupi itu tadi, karena objektif-objektif yang relevan itu bisa kita consider juga dan align dengan tujuan kita gitu. Mohon maaf, boleh saya mengkonfirmasikan Ibu? Iya, silakan Pak. Jadi tadi kan saya berpikir bahwa setiap orang itu ketika mencapai tujuannya punya risiko. Dan sebaiknya kita mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasinya agar kita mencapai tujuan secara efisien dan berkelanjutan. Prinsip kan seperti itu, efisien dan berkelanjutan. Nah, saya ingin menyampaikan contoh. Ketika kami tinggal di daerah pinggiran Jakarta mau ke Jakarta, saya punya risiko kemacetan. Itu jelas pasti. Lalu saya menggunakan alat misalnya Google Map. Itu kan antisipasi juga. Namun faktanya kita juga harus berpikir tentang logika dan rasionya kita. Karena Google Map kadang-kadang nipu. Nah, tidak selalu tepat walaupun bisa dijadikan acuan. Nah, kasus Lebaran kemarin kan ada kawan yang akhirnya terjebak di sawah karena mengikuti Google. Nah, maksud saya konsideran tentang
oke, petunjuk guide dari satelit, dan juga berpikir realistis, rasional, terarah, dan terukur, itu harus menjadi patokan kita. Iya. Nah, kalau memang seperti itu kasus yang pernah saya alami, apakah betul enggak, Bu? Saya mohon maaf, saya bukan. Nah, ini cuman kalau iya saya pegang prinsip yang saya sementara ini percayai. Kalau salah ya saya lupakan. Saya tuh pengennya yang benar-benar aja efektif, efisien, selamat dunia akhirat. Cita-cita saya gitu aja, Bu. Terima kasih, mohon maaf. Iya. Iya Pak, jadi dalam mitigasi ya, atau sebenarnya kita di dalam ISO 31000 kita bilangnya risk treatment. Jadi di dalam risk treatment itu ada beberapa pilihan lagi Pak. Jadi kalau misalnya kita pilih mitigasi yang ini, nah risikonya itu ini gitu. Jadi sebenarnya berkelanjutan risikonya. Jadi kita bisa berandai-andai gimana ya kalau misalnya kita pilih menggunakan Google, ternyata Google tidak sesuai dengan kondisinya. Sebenarnya kalau dari Google Pak ya, satu hal yang saya temukan, Google itu juga nggak akurat gitu dalam menentukan jalan itu terkadang muter-muter juga gitu. Jadi, sementara ini kemampuan Google itu, belum bisa menyamai kemampuan manusia dalam berpikir gitu ya. Bahkan kalau kita bilang AI hari ini, itu masih belum bisa gitu. Jadi belum sebenarnya, eee, nggak pinter-pinter banget lah, semua komputer itu dan AI dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita juga harus menggunakan logika kita. Di dalam ISO 31000 ini yang paling, sangat menjadi, highlight ya Pak, ini adalah memasukkan kemampuan manusia dalam menghitung, atau berhitung mengenai, risiko-risiko tersebut gitu. Jadi terkadang, ya itu tadi, oh ini kita bisa pakai hanya sebagai panduan, tapi selebihnya kita gunakan, akal sehat kita. Nah itulah yang sebenarnya kita pergunakan, eee, teknik yang ada dalam, risk management, kita yang ISO 31000 itu, Pak. Bagaimana Pak Budi? Sudah terjawab keraguannya? Oh, Pak Oke, Budinya belum ada ini. Lanjut lagi, Bu. iya. Atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Bila ada, dipersilakan. Part Oke, sudah jelas. Sudah jelas, oke. Bu. Lanjut, Bu. Iya, kita teruskan. Jadi apa aja yang harus kita, jadi consideration ya, jadi pertimbangan kita. Jadi pertama itu objektif dan, keputusan yang kita lakukan itu bisa jadi, eee, apa, kita harus ngerti dulu. Kemudian apa saja outcome yang kita harapkan dari step-step tadi itu ya. Tadi Pak Budi kan nanya bagaimana tuh mengenai, ini, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita juga harus lihat, harus kita lihat juga waktu, lokasi, dan spesifik secara inklusif ataupun eksklusif. Kemudian, satu hal yang tadi saya sebutkan, kita harus mengerti atau memahami benar, risk management tools dan teknik yang kita gunakan, gitu. Jadi memang, kita harus ngerti ya karena FMIE gitu misalnya kita gunakan. Nah itu juga, memang merupakan tools yang biasa juga digunakan untuk, yang lebih, eee risiko yang lebih detail gitu. Kemudian resource required, apa aja, kebutuhan yang kita butuhkan untuk, eee, pekerjaan ini atau, mitigasi ini. Misalnya ada waktu, ada time, ada orang, ada apa, semuanya. Responsibility-nya kepada siapa, dan kemudian yang paling penting juga harus kita record. Jadi harus kita punya, dokumentasi dari kegiatan tersebut. Kemudian, hubungannya terhadap proses dan juga aktivitas. Nah,
Ini contohnya ya, salah satu dalam konteks project ya. Ada pertanyaan-pertanyaan ataupun yang harus kita pahami betul, apa saja objektifnya, kemudian siapa saja stakeholder-nya, kemudian uang itu datang dari mana, kemudian dia ada di project life cycle mana, kemudian siapa saja yang bertanggung jawab terhadap risk management prosesnya, kemudian tipe projectnya itu kontrak atau apa, kemudian kita harus paham juga external environment, internal environment, kemudian project environment. Jadi semua sisi, semua lini itu biasanya kita coba pahami dan juga dokumentasikan. Gitu. Nah, untuk stakeholder analysis ini bisa membantu sedikit ya. Jadi di dalam stakeholder analysis itu ada kita identifikasi stakeholdernya, kemudian kita analisa juga masing-masing stakeholder tersebut, kemudian kita juga lakukan prioritas, kemudian sejauh mana engagement kita terhadap stakeholders tersebut. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah komunikasi. Karena dalam semua kegiatan ya, di dalam manajemen itu, komunikasi adalah kunci. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada pihak-pihak yang terkait. Gitu. Jadi tentunya kita tahu siapa saja yang berpengaruh kepada tujuan kita, kemudian siapa yang membantu kita, dan seterusnya. Jadi itu termasuk yang paling penting dalam risk identification. Nah, sementara ini saya biasa menggunakan namanya RBS ya, Risk Breakdown Structure. Biasanya teman-teman ada juga yang menggunakan namanya risk taxonomy. Kemudian dari bisnis proses melihatnya. Sebenarnya kita melihat dari semua sisi ya, semua sisi yang memang betul-betul terkait gitu ya. Terkadang risk breakdown structure yang saya buat itu bisa sampai besar sekali gitu kalau kita menggunakan melakukan assessment terhadap satu korporat. Tentunya risk breakdown structure-nya sangat besar. Ini biasanya merupakan hierarki risk dan saya maintain 3 level aja karena kita nggak perlu sampai terlalu detail gitu. Jadi dia ada area, kategori, kemudian kira-kira risk-nya apa gitu ya. Jadi risk-nya itu kita bikin di dalam satu risk breakdown structure. Nah, kemudian kita mulai mengidentifikasi. Nah, ini belum kita evaluasi ataupun kita hitung ya secara kriterianya gitu. Kemudian saya ada contohnya, kira-kira seperti ini. Jenis-jenis proyeknya apa aja gitu, dia ada di mana gitu, ada masalah teknikal, ada eksternal, ada organisasi, ada project management. Jadi inilah kira-kira yang kita bangun untuk melakukan risk assessment, risk identifikasi. Jadi kita akan coret yang mana yang risikonya terlalu kecil, misalnya karena kita sudah tahu bisnis proses dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melakukan identifikasi misalnya di masalah regulatory. Regulatory ini tidak kita identifikasi karena regulatory itu mandatori gitu. Jadi nggak bisa di discount ataupun kita bisa melakukan hal apa-apa dengan regulatory. Jadi seperti itu contohnya. Sementara udah habis nih slide saya. Silakan Bapak-Bapak Ibu kalau ada yang masih mau bertanya mengenai teknik apa yang bisa kita gunakan untuk misalnya spesifik risk gitu.